Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ucapan puji syukur alhamdulillah kita ucapkan selalu atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, nikmat terbesar, yaitu nikmat kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kita menjadi umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia Nabi, bahkan semulia-mulia makhluk yang ada di muka bumi ini. Di pintu surga bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Nabi yang lain kan sudah, tapi nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah sang pencipta alam semesta ini. Jadi berarti orang itu jelas orang yang sangat istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat terindah itu adalah nikmat taufik hidayah. Dari mana kita mendapatkan taufik hidayah? Lewat guru-guru kita, kemudian juga terus sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung orang yang senantiasa ingat akan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari sekali lagi salawat dan salam kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan Bapak Manajer Hotel Aquarius Palangkaraya, Bapak Bayu, mudah-mudahan beliau senantiasa juga diberikan kesehatan, keafiatan. Yang lainnya juga para senior yang lain, Pak Toto, Pak Made, Pak Idam, Pak Ius. Sampai itu aja tadi yang saya menyebutkan, jadi itu aja hafalnya. Semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, afiat, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan, kata Allah, ya Musa, wahai Musa, in aradta an akuna aqrabu ilaika min kalamik ila lisanik wa min waswasi qalbik wa min ruhika ila badanik wa min nuri basarika ila ainik wa min sam'ika ila udhunik fa akthir minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, apa kata Allah? Wahai Musa, jika kamu ingin aku ini lebih dekat kepadamu daripada kalammu terhadap lisan. Nih, kalam yang keluar dari mulut kita ini nih, dengan lisan parak badan keluar. Kalau kalam lawan batis masih jauh, tapi kalam dengan lisan dekat sekali. Dan daripada geritik hatimu, dan daripada rohmu dengan badanmu. Roh lawan badan nempel terus, ya kalau lah dekat. Dan dari kata misalkan rohnya pisah, kira-kira sudah namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan daripada pandanganmu terhadap matamu. Nah ini ada mata, kalau lah ada orang mata, tapi kalau bisa punya mata tapi nggak bisa memandang, butanya punya mata tapi matanya buta. Nah ini enggak, matanya bisa melihat pandangan dengan mata.
dan pendengaran dengan telingamu, kata Nabi, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Maka kalau kamu pengen aku dekat sekali, lebih dekat dari itu semua, fa'akthir minas salati ala Muhammadin, maka perbanyaklah olehmu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu sudah diperkenalkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Orangnya belum lahir, tapi nurnya sudah diciptakan. Bahkan awal-awal makhluk yang diciptakan Allah adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Aras belum, surga, neraka belum, Nabi Adam apalagi. Nah, nur Nabi Muhammad sudah diciptakan Allah. Tapi Nabi Muhammadnya sendiri lahirnya diangkat juga jadi rasul belakangan. Bahkan yang Nabi yang terakhir, tapi nurnya sudah diciptakan. Bahkan di dalam kitab Taurat ada, di dalam kitab Injil ada juga tentang Nabi Muhammad tersebut. Maka jar Allah Ta'ala, kalau kepengen aku ini selalu dekat dengan engkau wahai Musa, perbanyaklah membaca salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Martapura dulu guru sekumpul Bekesah, ada kata beliau seorang gurunya ini biasa ngajar ilmu, ceramah gitu. Si guru tuh mengajarkan kepada muridnya, menyuruh perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Dan ternyata si murid ini hobinya memang bersalawat kepada Nabi. Bahkan mungkin kadang kurang dari sekian ribu sehari salawat kepada Rasulullah. Nah, yang ditinggikan derajatnya di dunia saja, apalagi nanti di akhirat. Ternyata si murid, guru tadi dapat juga, tapi nggak seberapa. Kenapa? Karena gurunya nggak ngamalin salawat terlalu banyak. Sementara si murid itu tadi, Masya Allah, karena begitu banyak salawat yang dibaca, nih mendapatkan karunia kayak gini. Allah begitu dekat dengan orang tersebut. Artinya apa? Orang tersebut selalu merasa mesra dirinya dengan Allah, dirinya juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita dapat nikmat semuanya ini hakikatnya adalah karena berkat daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jadi rahmat buat kita semuanya. Alam tuh masih wallahu alam. Selain Allah Ta'ala itu namanya alam. Tapi ada pemandai namanya alam, penyanyi, ada Mbah Dukun, itu alam juga itu. Tapi nama orang. Ini selain Allah Ta'ala namanya alam. Dan oleh sebab itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memahami tentang perintah bersalawat. Ada kan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada an-nabi. Itu alif lam ma'rifat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu bil amar, berarti perintah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, kalau Imam Syafi'i wajibnya kita baca salawat itu khususnya adalah di dalam sholat 5 waktu kita. Ada kan baca salawat di tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal itu nanti sunat abad aja hukumnya. Tapi kalau sunat tahiyat akhir hukumnya wajib masuk rukun di situ nanti. Dan tapi Imam Ahmad bin Hanbal lebih lagi. Beliau wajibnya bersalawat itu setiap memulai aktivitas. Apa aja aktivitas yang baik yang tidak dilarang oleh Allah, bersalawat. Sehingga apa? Selalu ingat akan kebaikan daripada jasanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nikmat terbesar dari Allah itu adalah nikmat lahirnya junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sampai sekarang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat tadi lah, berarti sehari berapa jam? Kira-kira Pak Madi tahannya berapa sehari? Tahan banget sebenarnya Pak Madi. HP-nya dikurangi Pak Madi lah. Ya kan, coba pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, di dalam hadis Nabi, man shalla alayya kulla yaumin, siapa yang bersalawat kepadaku setiap hari, alfa marrah, sebanyak 1000 kali, 1000 nya.
lam yamut, tidak mati, tidak meninggal orang tersebut, hatta, sehingga yara maq'adahu fil jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia melihat, artinya dia diperlihatkan Allah taala, yura maq'adahu fil jannah, diperlihatkan Allah taala orang itu tempatnya di surga. Ujar Abang Guru, kalau orang mengamalkan sholawat sehari kada kurang dari 1000, nah itu karena meninggal dulu, sebelum dilihatkan Allah taala tempatnya, terus sebelum meninggal itu dia katakan, oh di mana tempatnya, orang ini di surga. Nah jadi bisa cepat meninggalnya. Ini orang yang sudah ngamalin minimal 1000. Ya Allah, berarti itu pemahamannya adalah orang ahli sholawat itu tempatnya di surga, bahkan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat guru kita sekumpul Martapura, coba ya Allah, sampai meninggal wahid sekarang pun orang begitu rindu ingin menziarahi makamnya, apalagi kalau beliau masih hidup. Kita dengan Habib Umar senang nggak kalau beliau misalkan ke Indonesia? Senang luar biasa kan? Itu karena orang itu memang ahli sholawat, ahli ibadah, dan ahli segala-galanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan ini menginspirasi kita, memberi semangat kita untuk rajin bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam batang tubuh kita ini ada yang namanya hawa nafsu. Ya kalau biasanya kalau kita berbicara tentang nafsu secara umum, itu biasanya nafsu yang tidak baik, yang kecenderungan menyuruh kita berbuat yang tidak baik. Nah oleh sebab itu banyak yang gara-gara hawa nafsu inilah seseorang tergelincir di dalam kehidupannya, artinya sering berbuat dosa dan maksiat. Nah oleh sebab itu, supaya kita selamat, alangkah baiknya kita mengenal bermacam-macam nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang pertama ada yang namanya nafsul ammar. Ini amarah bukan marah-marah. Asal artinya lah, al-ammarah di sini maksudnya adalah nafsu yang senantiasa memerintahkan kita untuk apa? Besok melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini sering ada di dalam diri, hampir semua orang ada. Tapi ada yang bisa nahan, ada yang enggak. Nah oleh sebab itu Imam Abu Bakar Ar-Razi menyebutkan di antara nafsul ammarah bisu ini, kata beliau, yang kecenderungannya menyuruh seseorang untuk berbuat yang tidak baik, ini yang pertama adalah nafsu lewat syahwat. Syahwat, keinginan. Biasanya syahwat itu sesuatu yang menggebu-gebu, ya, sesuatu yang menggebu. Syahwat terhadap, mohon maaf, perempuan ada di dalam diri kita. Bohong kalau laki-laki ditanya mau punya istri lagi gak, dia bilang enggak, bohong kita. Tapi karena memang bisa menyembunyikan, artinya ditahan, itu ya pemandai ya. Tuh. Perempuan juga sama, udah punya suami ya, ngelihat cowok yang lebih ganteng pasti ada kepengen, betul apa tidak? Iya kan? Jangan gitu kadang-kadang, pokoknya adalah. Nah itu ada, itu memang syahwat terhadap lawan jenis itu ada. Kalau ini kita gunakan kepada sesuatu yang baik, itu akan berubah menjadi baik nanti. Mohon maaf, terhadap suami jadi ibadah, terhadap istri menjadi ibadah. Tapi kalau terhadap suami atau istri orang lain, maka menjadi dosa. Nah ini namanya nafsu syahwat terhadap lawan jenis. Yang kedua, syahwat terhadap, mohon maaf, harta benda dunia. Siang malam nyari duit aja, sampai mohon maaf kada ingat lagi tentang kewajiban kita, bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mohon maaf, sholat ditinggal, seakan-akan biasa aja udah ninggalan sholat. Nah kenapa? Karena dia terbujuk oleh syahwat hubud dunianya, termasuk hubul mal, cinta dengan harta benda. Coba orang itu kalau sudah punya, mohon maaf, punya kendaraan